توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, para alim ulama, para asatiz wa asatizah, Bapak Ketua RT, Ketua RW, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama untuk kita bersama-sama mendoakan almarhumah Ibu Yayah binti Asta, di mana malam hari ini merupakan malam ketiga atas berpulangnya almarhumah ini menghadap ilahi Rabbi. Semoga insya Allah dengan doa-doa kita semua, doa suami, doa anak-anak yang soleh dan soleha, insya Allah almarhumah ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan dalam kuburnya, diterangi kuburnya, dan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang sebaik-baiknya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kita berdoa bersama semoga keluarga yang ditinggalkan, suami, anak-anak, cucu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu istiqomah dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam kita mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini amat sangat penting sekali bagi kita, di mana kita harus selalu bersama-sama menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang maaf, kita ini ingat sama Allah kalau lagi susah nyobain, ingat sama Allah kalau lagi sedih nyobain. Tapi ketika kita diuji dengan kenikmatan, maaf, terkadang kita masih galak lalai, masih galak lalai tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu pada malam hari ini paling tidak kita bersama-sama memuhasabai diri kita. Kita sama-sama melihat ke dalam diri kita, bagaimana dengan kita saat ini. Kalaupun almarhumah ini sekali lagi sudah mendahului kita, insya Allah beliau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan dalam kuburnya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tinggal sekarang bagaimana dengan kita, persiapan apa yang sudah kita siapkan, persiapan apa yang sudah kita buat untuk kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ibadah kita bagaimana,
dengan amalan-amalan keseharian kita bagaimana. Karena kalau kita ditanya, setiap kita tentunya pasti mengharapkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita pasti mengharapkan kita ini menjadi orang-orang yang baik, baik dunia kita, baik juga tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, untuk menjadikan diri kita orang-orang yang baik, untuk menjadikan diri kita ini orang-orang yang selalu mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kembali kepada diri kita sendiri. Sekali lagi, kembali kepada diri kita sendiri. Kita sendiri yang harus mewujudkan apa yang kita inginkan. Kita sendiri yang harus mewujudkan apa yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tadi kami katakan di awal menginginkan kebahagiaan dunia, cari bahagia dunia bagaimana caranya. Kalaulah kita umpamakan dunia ini bahagia kalau kita banyak duit misalnya gitu kan, kita cari duit, kita cari harta. Tapi ingat, jangan sampai karena kita mencari harta dunia kita lupa akan tugas dan kewajiban kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kami katakan di awal, terkadang kita manusia ini ketika kita sudah diberi banyak kenikmatan, kita galak lalai dari Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah mengingatkan kepada kita selalu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Apa hari esok itu? Kematian. Karena yang namanya kematian ini, Bapak Ibu, senang tidak senang, suka ataupun tidak suka, pasti akan datang kepada kita. Pasti. Yang namanya kematian. Dan ketika kematian ini sudah saatnya datang kepada kita, maka kita manusia tidak akan bisa lagi bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hari ini aku banyak dosa. Ya Allah, hari ini aku masih belum banyak melakukan amalan kebaikan. Ya Allah, maka jangan cabut nyawaku. Hari ini aku nak ibadah dulu ya Allah. Selama ini maaf aku dengan uang tua masih belum baik. Sama dengan uang tua maaf kita masih belum perhatian ya Allah. Maka oleh karena itu jangan kau cabut nyawaku hari ini ya Allah. Aku baru sadar, aku baru ingat ya Allah bahwanya segala apa yang aku lakukan di dunia ini, kelalaian itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Saat itu kita ngomong sama Allah, maka saat itu sudah tidak ada lagi kesempatan bagi kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal datang, maut datang mencabut nyawa kita, malaikat Israel sudah ada di hadapan kita, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cabut nyawa si fulan hari ini. Maka kita hanya tinggal bisa berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Malaikat tidak akan bertanya bagaimana amalmu kemarin. Tidak akan bertanya. Malaikat tidak akan bertanya bagaimana kamu dengan orang tuamu, bagaimana akhlak dan tingkah lakumu dengan orang tuamu. Tidak akan bertanya itu. Maka oleh karena itu sekali lagi kembali kepada diri kita sendiri. Kembali kepada diri kita sendiri. Dan ketika kita lalai dari dunia kita, tidak banyak melakukan ibadah, tidak banyak melakukan kebaikan, maka na'udzubillah, kita nanti hanya tinggal bisa menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meratap akan kesalahan dan khilaf yang kita lakukan. Dan tentunya sekali lagi kita semua tidak menginginkan ini. Tidak menginginkan ini. Kita berharap kita nanti ke depan selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita selalu bisa mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam Al-Quran dikatakan, man 'amila shalihan min dzakari wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal soleh, kebaikan, amal soleh di sini paling tidak ada dua, Pak Bu. Amal soleh, amalan yang baik kita kepada Allah, dan juga yang kedua, amal soleh, amalan kebaikan kita kepada sesama manusia. Jadi hablum minallah bagus, hablum minan nasnya juga harus bagus. Ini terkadang maaf ada uang Pak, hablum minallahnya bagus, ibadahnya bagus, tapi dengan keluarganya masih gak ada teguran.
Dengan tetanggonya maaf, silaturahminya udah dijago. Kalau lagi ada kendaknya baik baru dekat sama tetanggo. Kalau ada maunya baik baru dekat sama Pak RT. Selama ini, mana? Ya dah. Kalau lewat noleh lagi dah, istilahnya kalau bahasa kita ya. Nah jangan. Jangan. Karena yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu hayatan thayyibah, itu kehidupan yang baik. Itu kalau dua ini bagus, seimbang. Antara hablum minallah bagus, ibadah kita bagus. Yang kedua hablum minan nas, kepada sesama juga kita bagus. Yang dua ini, maka apa janji Allah kepada kita? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ini janji Allah. Allah yang berjanji, bukan kita. Kalau sudah Allah yang berjanji, Pak, jangan takut kita tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya tidak ada yang terlewat. Kalau dunia kita bagus, akhlak kita bagus, tingkah laku kita bagus, dengan masyarakat, lingkungan, dengan wong tua kita terutama bagus, maka Allah pasti akan memberikan ganjaran kebaikan kepada kita. Sebagaimana lanjutan ayat itu. Walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran balasan melebihi dari apa yang kita lakukan. Subhanallah. Ketika kita melakukan kebaikan dunia kita, maka Allah pasti akan memberikan kebaikan lebih dari apa yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya yang kita harus hati-hati. Ketika kita lalai dengan dunia kita tidak menjaga dunia kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita pergunakan dengan benar, Allah pun mengingatkan kita. Wala in kafartum, dalam surat Ibrahim dikatakan, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya kalau kita kufur dari nikmat Allah, tidak mempergunakan nikmat Allah dengan baik, nikmat hidup, nikmat waktu, nikmat sempat tadi kami katakan tidak dipergunakan dengan baik, inna azabi lasyadid, kata Allah, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Na'udzubillah. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya sekali lagi kita semua tidak menginginkan ini. Maka oleh karena itu sekali lagi mari yuk kita sama-sama. Mari kita sama-sama saat ini melalui momen pada malam hari ini, momen takziah kita pada malam hari ini, paling tidak untuk kita bersama-sama sekali lagi memuhasabai diri kita, mengintrospeksi diri kita untuk agar apa? Agar kita ini menjadi lebih baik. Dalam surat Al-Asri juga di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita kalau kita menginginkan hidup kita menjadi hidup yang bahagia, hidup yang sukses, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa kata Allah, innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita manusia ini selalu berada dalam keadaan merugi, kata Allah. Ini Allah Pak yang ngomong, kita manusia ini kalau kita tidak jaga benar-benar diri kita, termasuk ke dalam golongan wong-wong yang merugi. Allah yang ngomong. Maka oleh karena itu Allah pun ngasih jalan buat kita. Mana caranya agar kita di hidupnya selalu bahagia, sukses tadi? Di dalam lanjutan ayat itu dikatakan, illal ladzina amanu. Bagaimana kita selalu bersama-sama menjaga keimanan kita selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iman yang bukan cuma hanya dengan ucapan, Pak, aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma hanya itu iman itu. Tapi yang namanya iman itu tasdiqun fil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi yang namanya iman itu diyakini dalam hati kita, yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya apa? Keyakinan itu diucapkan dengan ikrar lisan kita. Dengan apa? Kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang kedua. Selanjutnya selesai sampai situ iman kita belum? Wa amalun bil arkan. Yang ketiga, bagaimana kita pun harus siap menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah perintahkan kepada kita? Apa perintah Allah? Yang pasti sholat. Itu yang utama. Selain dari yang kedua, sekali kita menjaga amalan-amalan soleh. Tugas kita ini kan Pak di dunia ini tak lain dan tak bukan bagaimana kita harus selalu menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Selain kita menjadi khalifah di muka bumi, tugas kita selanjutnya bagaimana kita beribadah. Setiap amaliyah kita makna kita menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus selalu kita jaga. Bagaimana kita menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu. Yang selanjutnya bahwa amilus shalihat, beramal saleh tadi kami katakan di awal juga. Berbuat baik, baik itu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk semua yang ada di lingkungan kita, kita harus selalu baik. Baik selalu harus jaga. Karena dengan kita baik tadi di dalam kehidupan kita, maka insya Allah hidup kita tenang, Pak. Kalau kita dengan tetangga ada baik, gelisah terus, gak lemak terus. Kalau lewat depan rumah mulai kan, gua minta ngomongin aku lah, dia pasti ngomongin aku itu. Gelisah terus, suuzon terus dengan wong. Kenapa? Karena dalam kehidupannya, dalam lingkungannya kurang bagus. Makanya sekali lagi kita benahi ini. Kalau almarhumah ini, Pak, subhanallah, kita tahu benar. Walaupun jaraknya jauh sudah negor dia. Kalau kami di sini sering panggil nenek kami sering manggilnya di sini, Pak. Walaupun beliau ini termasuk baru, tapi alhamdulillah beliau ini almarhumah ini di lingkungan masyarakat dikenal. Dikenal kenapa? Karena ramahnya jadi. Walaupun beliau tua, maaf, dengan yang muda masih galak negor. Ini terkadang kita yang muda agak negor yang tua, cuek-cuek nah itu jangan sekali lagi subhanallah. Ini amal, Pak, amal kebaikan beliau, Pak. Dengan kebaikan yang beliau lakukan selama beliau hidup di dunia ini, maka itu menjadi amalan kebaikan, itu amalan soleh beliau, dan insya Allah nanti memberikan kebahagiaan buat beliau. Itu kebaikan yang beliau lakukan selama ini, subhanallah. Dan insya Allah kebaikan itu akan menjadi amalan yang insya Allah ibadah, dan ibadah itu akan memberikan kebahagiaan untuk almarhumah insya Allah dalam kuburnya, dan saat nanti beliau kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang ini kan masih dikubur dulu, Pak, gitu Pak. Karena kita setelah alam rahim, kita berada di alam dunia. Saat keluar dari alam dunia, saat ini kita di dunia, nanti masuk ke alam kubur, Pak. Sudah ke alam kubur, baru nanti selanjutnya kita masuk ke yaumul mizan. Yaumul jaza, di mana kita saat itu nanti diminta pertanggungjawaban semua apa yang kita lakukan. Maka oleh karena itu, untuk agar kita bisa menjadi orang-orang yang baik saat kita berada di alam kubur dan saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, saat kita di dunia inilah yang nak banyak-banyak buat amal. Banyak-banyak ibadah. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan ada 3 amalan paling tidak, yang kalau 3 amalan ini kita lakukan dalam kehidupan kita, maka walaupun kita sudah kembali kepada Allah, maka 3 amalan ini selalu mengalir pahalanya buat kita. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyatin al-'ilmu yuntafa'u bihi wa waladin salih yad'u lahu. Ada 3 amalan yang tidak akan terputus ganjaran pahalanya walaupun kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang pertama? Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang namanya sedekah ini, Pak, bukan cuma sedekah harta baik. Tadi kami katakan di awal, kita sedekah dengan akhlak kita, amal kebaikan kita, uang tahu dengan kita bagus, uang ini akhlak itu juga termasuk sedekah, Pak. Bukan cuma dengan harta baik, buat uang senang, itu juga termasuk sedekah. Sedekah jariyah, al ilmu yuntafa'u bihi, mengajarkan ilmu pada keluarga anak-anak. Subhanallah saat ini, Pak, kalau tidak karena ilmu dari orang tua kita mengajarkan kepada anak-anak kita, dan mungkin kita bisa duduk bersama-sama mendoakan orang tua kita saat ini. Kenapa kita melakukan ini? Karena ilmu yang diajarkan oleh orang tua kita. Yang diajarkan oleh orang tua kita. Makanya kita bisa duduk di sini bersama-sama mendoakan orang tua kita. Jadi kalau ada maaf kita yang dapat doakan orang tua, ya belajar saat ini, belajar. Walaupun doanya cuma Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, tetap kita doakan. Ya, walaupun doanya pendek, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetap kita doakan, jangan sampai dalam setiap sholat kita lewat mendoakan orang tua kita. Sekali inilah amalan-amalan yang harus kita jaga, amalan-amalan amaliyah yang baik yang harus kita lakukan agar apa? Agar kita ini mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sering nasihat menasihati dalam kebaikan, dalam keluarga,
saling ingatkan payung gitu tuh, jangan dewek-dewek hidup ini bergaul di masyarakat misalnya gitu kan. Jangan dewek-dewek Pak, kalau dewek-dewek Pak sedih Pak, apalagi kalau kita tertimpa musibah model ini gitu. Nah kemana lagi gitu ya? Masyarakat kita nih Pak, hukum masyarakat ini beda Pak. Dilihatnya kita tidak pernah bergaul, cuek wae Pak. Sudahlah dia tuh. Dia juga tidak pernah main sama kita, tidak pernah bergaul sama kita Pak. Itu hukum masyarakat Pak, bahayanya. Nah kalau sudah model main itu sedih gitu Pak. Sedih gitu. Maka oleh karena itu perlu sekali lagi kita saling mengingatkan diri kita, keluarga kita, agar jangan sampai kita lalai dengan masyarakat kita, lingkungan kita. Tadi kami katakan di awal, hablum minallah bagus, hablum minan nas juga harus bagus. Maka oleh karena itu saling mengingatkan. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja sedikit tausiah yang dapat kami sampaikan. Yang pasti pada intinya kita bersama-sama dalam pertemuan malam hari ini mendoakan terkhusus buat almarhumah Ibu Iyayah binti Asta ini, semoga insyaallah almarhumah ini akan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dalam kuburnya, diterangi kuburnya dan ditempatkan insyaallah di tempat yang sebaik-baiknya dengan keluarga yang ditinggalkan, dan kita semua, semoga kita semua juga insyaallah nantinya akan selalu diberikan keistiqomahan untuk kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan yang pada akhirnya nanti insyaallah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia, bahagia juga di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، اللهم عافنا في قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اغفر ليحيى بن أستا بنت أستا، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان
الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من النيران. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب السلامة وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما عللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما استغفرنا وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك. ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kalau ada jalur yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah yang menyinggung perasaan hati, tolong jangan disampaikan sama Bapak Polisi. Pilihan burungnya cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Makan durian sama es batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Darsono Sarjana Usuluddin yang telah menyampaikan ceramah agama tentang kematian. Mudah-mudahan ini menjadikan ibrah atau pelajaran buat kita semua. Mudah-mudahan di sisa